نستطيع وصلينا صلاة الصبح بالجماعة في هذا المسجد. هذا رزق عظيم من الله عز وجل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak-bapak, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bermuajah setelah sebentar lagi kita akan menghadapi Lebaran Idul Adha, dan kemarin kita sudah melewati Lebaran Idul Fitri. Yang mudah-mudahan harapan kita semuanya pada pagi ini Allah menjadikan taklim kita ini sebab musabab gugurkan segala dosa-dosa kita semuanya, sehingga pulang kita dari masjid ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang nafi untuk kita dan untuk keluarga kita serta untuk orang lain. Salawat serta salam Allah mari kita sama-sama haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya serta kepada kita semuanya. Mari kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah untuk muallif atau musannif daripada kitab Bidayatul Hidayah, yaitu Imam Ghazali, yang mudah-mudahan ini motivasi, semangat, bahkan keilmuan beliau ini bisa menular kepada kita, meskipun itu hanya sebatas tetesan air embun, tapi tidak sampai benar-benar kita lepas daripada ijtihad beliau. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma ila hadrati al-muallif al-kitab Bidayatul Hidayah fi Fiqhil Islam Abi Hamid Al-Ghazali nafarallahu bi ulumihi wa yu'li dhurriyyatihi fil jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian yang kedua, Al-Fakir mengajak mari kita sama-sama berbaharui niat kita. Sebab di kitab Ta'limul Muta'allim itu Syekh Al-Zarnuji memperingatkan kepada setiap orang yang ingin ta'lim itu untuk senantiasa jangan merusak niatnya, sebagaimana dalam hadis yang masyhur kita kenal itu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala perbuatan itu tergantung kepada niatnya, dan seseorang itu akan mendapatkan apa yang diniatkan. Nah, dalam hadis yang lain katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husni niyya min a'malil akhirah, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyyah. Ada banyak sekali perbuatan yang dilakukan oleh umat manusia, penampilannya dia Islam, penampilan dia mencerminkan ahli ibadah, tapi hasilnya hasil dunia, tidak menghasilkan hasil akhirat. Tapi betapa banyak pula itu penampilan dunia yang ditampakkan kepada manusia, tapi dia menghasilkan amalan akhirat. Nah, kita kasih contoh sedikit, misalkan kayak kita di saat ini berangkat dari rumah, insya Allah gitu kan ya, dari pakaiannya semuanya muslim.
Tapi bisa jadi ada yang berangkat dari rumah itu karena memang istri ngomel-ngomel, akhirnya berangkat ke masjid. Daripada diomelin istri kan mending ke masjid gitu kan. Nah, yang seperti ini gitu loh, yang seperti ini meleset dari niat tadi. Kemudian ada yang tampak dari jam 7 sampai jam 5 itu penampilannya kantoran. Kan itu sebenarnya bukan amalan akhirat itu Pak, itu amalan dunia. Tapi karena niatnya berangkat dari rumah, pertama untuk mencari rezeki halal, yang kedua menghindari rezeki yang haram, untuk menafkahi daripada istri dan anak, maka dia mendapatkan pahala akhiratnya selain tadi dunianya. Maka kita sebagai umat muslim, ayo jadi itu niatan, perbaharui niat kita, jangan sampai salah niat ketika kita masuk ke taklim atau sebuah kajian, biar kita tadi itu tidak mendapatkan hal yang kita tidak inginkan dalam dunia akhiratnya. Itu tentunya sebagai muqaddimah. Nah, kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Imam Ghazali ini adalah sebagian kitab kecil yang dikarang oleh beliau. Perlu kita ketahui, Imam Ghazali atau yang bernama asli Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi. Nah, ini nama asli beliau. Ini banyak sekali Pak, orang-orang besar itu nama awalnya itu Muhammad. Contoh lagi Muhammad bin Idris. Ada yang kenal siapa Muhammad bin Idris? Imam Syafi'i. Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman Syafi'i. Kemudian ada lagi pengarang hadis, ini bisa dibilang itu dedengkotnya hadis, karena dari situ muncullah imam-imam yang lain. Imam Bukhari misalkan. Nah, nama beliau itu, nama aslinya itu juga Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Bardisbah al-Jufa. Kemudian tentu yang kita tahu sumber nama Muhammad adalah nama Nabi Muhammad. Maka kita tabarrukan, ini mudah-mudahan semua yang punya nama Muhammad ini oleh Allah diberkahi dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang belum punya nama Muhammad gitu kan ya, cadangin nanti buat anaknya, buat cucunya, biar kita nanti apa istilahnya itu istiroman kepada Nabi kita gitu loh. Nah, belakangnya terserah Muhammad Amin, Muhammad Aman, Muhammad Imun, urusan antum itu dah. Yang penting ada nama Muhammadnya tadi itu. Nah, Imam Ghazali Pak, ini bisa dibilang kenapa mendapatkan julukan Hujatul Islam. Ini beliau dalam satu kisah Pak. Nah, dunia pada saat itu dikuasai oleh filsafat barat. Aristoteles, Plato, siapa lagi ke Bapak tahu? Nah, para tokoh filsuf itu menguasai dunia pendidikan, bukan hanya di Eropa, tapi juga masuk ke Islam. Sehingga muncullah itu Imam Ghazali. Nah, ini tokoh filsuf baru nih Pak, penantang baru gitu. Kalau dalam dunia era sepak bola itu dulu sudah tenar dua tokoh sepak bola yang luar biasa sekali Pak. Ada misalkan nih Cristiano Ronaldo dengan eranya Lionel Messi Pak. Nah, ini kan udah mulai redup nih. Timbullah sekarang eranya Mbappe dengan eranya Lamine Yamal. Ya, ini pendatang maksudnya Pak. Dan Imam Ghazali ini pendatang baru. Nah, kemudian pendatang baru menyalahkan pendatang lama. Sekelas Ronaldo loh Pak, atau sekelas Lionel Messi ditantangin main sepak bola. Inilah Imam Ghazali dengan teori filsafat barunya, Maqasid al-Falasifah, dengan juga itu Tahafut al-Falasifah. Nah, ini Imam Ghazali. Nah, kalau
Kalau kita Pak, ya kita ini bandingan kita dengan Imam Ghazali Pak. Ini puncak karir kita itu kapan sih? Kalau PNS itu golongan apa Pak? PNS A1 ya? Itu udah gaji berapa itu? Gak ada ya? Muka-muka swasta semua ya. Anggaplah misalkan 10 juta atau berapa lah gitu Pak ya, tiap bulannya. Nah, Imam Ghazali di umur 33 tahun, di umur 30 tahun Pak, ini mengalami kontemplasi kekosongan batin di saat puncak karirnya. Bayangin itu, kita sudah di puncak karir, sudah dianggap profesor, sudah gaji sekian. Itu kan yang sebenarnya dicari oleh manusia kan Pak gitu loh. Sampai misalkan maaf gitu ya, naudzubillah itu kan ya, sampai saking pengen naiknya karir cepet itu kan ya, main belakang lah, sogok sana lah, sogok sini lah, sampai karir tersebut benar-benar dicapai gitu loh. Imam Ghazali justru pada saat di puncak karirnya itu beliau mengalami kegundahan luar biasa, kegalauan luar biasa. Dan galaunya Imam Ghazali berbeda dengan galaunya kita. Maaf itu kan ya. Galaunya kita itu mungkin nggak beda jauh Pak gitu loh. Urusan dapur, urusan istri, urusan anak, udah itu doang kok urusan kita itu. Yang bikin kita galau. Kalau galaunya suami kan gitu loh. Gak jauh-jauh dari situ. Tapi galaunya Imam Ghazali di puncak kejayaannya, di puncak ketenarannya, itu beliau justru galau dengan segala fasilitas yang diberikan oleh pemerintah pada saat itu. Ada sesuatu yang salah kata beliau. Zahirnya bagus tapi batinnya tidak. Maka di sini ya, tasawuf itu kan ya, akan kita kajikan tasawuf itu kan ya. Batin. Kalau fikih itu zahir, maka betapa banyak Pak, zahirnya bagus tapi batinnya kosong, hampa. Maka ada istilah itu, ada tong kosong nyari bunyinya. Nah itu istilahnya itu Pak, tong kosong nyari bunyi. Artinya apa? Tongnya besar, isinya gak ada, melempem, kosong, gak jelas. Maka seperti mayat hidup. Maka perhatiin Pak baik-baik bagaimana orang yang isinya kosong itu Pak. Dia zahirnya memang ada. Memang ada betul duduk bersama kita gitu kan ya. Tapi adanya dia ya sama saja, gak ada manfaatnya. Adanya dia yang naudzubillah, ternyata adanya dia semakin membuat jenuh kita, semakin membuat penuh di dunia gitu. Ini yang naudzubillah gitu. Nah, di sini posisi tasawuf ini mengisi kekosongan hati kita, mengisi kehampaan kita, agar kita ini semakin sadar diri, sehingga nanti kita akan tercipta sebuah teori, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Semakin tahu kita terhadap pribadi kita, maka kita semakin tahu siapa Tuhan kita. Semakin sadar diri pribadi kita. Min aina nahnu wa ilaina nahnu. Kita ini dari apa sih? Kita ini akan pulang kemana sih? Dan semakin sadar bahwa kita ini, Allah, ternyata kita ini nggak ada apa-apanya. Kita ini ternyata apa istilahnya? Ya Allah, sebenarnya apa sih yang pantas kita sombongkan? Baju yang kita pakai, atau kendaraan yang kita pakai, atau rumah yang apa yang kita tempatin. Pak, boleh nggak? Saya cuma perumpamaan nih sama bapak-bapak nih. 100 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, rumah yang bapak tempati saat ini itu masih punya bapak atau bukan? Bukan Pak ya. Siapa kira-kira yang nempatin? Gak tahu Pak ya. Padahal itu yang kita cici loh Pak. Itu yang kita bersusah payah loh Pak. Ternyata itu ditinggalin semuanya loh.
pertanyaan Pak, ini pertanyaan. Ini sebagai gambaran bahwa dulu ada orang seperti kita yang pernah hidup seperti kita di 100 tahun sebelum kita. Dan mereka hanya tinggal, mungkin kalau ada sejarahnya. Imam Ghazali salah satunya, ada sejarahnya. Kita kaji kitabnya. Nah kita nanti Pak, siapa yang ngajiin? Siapa yang mengkaji kita? Ada mungkin warga di sini, namanya Abdul Muthalib mungkin gitu kan ya. Siapa Abdul Muthalib? Gak tahu. Gak jelas juga. Katanya si pendatang. Udah selesai berarti. Apakah sejarah kita hanya seperti itu nanti gitu? Yang hanya gitu, menjadi sejarah di lingkungan keluarga dan itu hitungannya tahun. Kalau diingat, misalkan Pak ya, maaf itu. Biasanya nih kita ingat ke atas itu nama bapak pasti ingat lah Pak ya, orang tua kita itu kan ya. Nama kakek insya Allah ingat tuh. Ini sudah mulai ragu nih di kakek pertama nih. Nah di kakek kedua ini sudah mulai ragunya itu 50%. Kakek ketiga ini 90%. Apalagi kakek keempat. Ada yang ingat kakek keempatnya? Udah gak ingat kan? Dan kita nanti kayak gitu Pak. Kita akan berlalu begitu saja gitu. Ya akan dilupakan begitu saja. Kalau bukan amal-amal yang saat ini kita sisakan buat anak cucu kita gitu, ya apalagi? Demi Allah Pak, sebanyak apapun harta yang kita tinggalin nanti gitu, sama mereka belum tentu itu menjadi amal jariah. Belum tentu. Bahkan bisa jadi itu hanya menjadi rebutan warisan anak cucu kita nanti. Itu yang Na'udzubillahi min dzalik. Maka sebagai mukadimah tadi dari apa yang saya bahas, yang akan kita bahas ini, perlu diketahui bahwa kitab ini namanya Bidayatul Hidayah. Artinya bidayah itu permulaan hidayah untuk mendapatkan sebuah hidayah. Kalau ada permulaan berarti ada akhirat, yaitu nihayatul hidayah, ada akhirnya hidayah nanti. Nah, kalau misalkan ini permulaan Pak, dan kemudian di sini akhir, maka ini kita perlu sirot. Ini kita perlu jalan. Dari sini mau ke sini, ini perlu jembatan atau jalan untuk sampai ke akhir ini. Apa jembatannya? Untuk sampai dari permulaan sampai akhir ini, kita membutuhkan jembatan yang bernama takwa. Jadi sebenarnya kesimpulannya, kita itu nanti biar bertakwa setakwa-takwanya kepada Allah. Ketika kita mengkaji ini, setakut-takutnya kepada Allah. Dimaaf Bapak, kita itu terkadang mengatakan takut kepada Allah pada saat kita benar-benar kepepet. Contoh, misalkan ada yang pernah ikut pesawat Pak, itu kalau udah goncangan besar Pak, maaf, pada saat itu iman Bapak paling tebal, langsung ingat Allah itu Pak. Itu gak ada yang ngalahin iman Bapak pada saat itu. Bahkan maaf, orang ateis Pak, yang gak percaya sama Tuhan, itu langsung ingat Tuhan Pak. Itu kalau kepepet ternyata iman kita ini iman kepepet Pak. Kalau nggak kepepet, luntur lagi iman kita. Anggap lagi kayak sekarang ini Pak. Kita lagi sehat, kita lagi bisa senderan, kita bisa makan enak gitu. Kadang lupa gitu loh bahwa ya Allah, ada sesuatu yang perlu kita ingat, yaitu Allah gitu loh. Baru ingat lagi ketika Allah kasih kepepet lagi. Contoh misalkan sakit, kasih sakit tuh oleh Allah, demam sehari, ternyata oleh Allah bukan hanya dikasih sehari, 2 hari, sampai seminggu. Baru ingat tuh, ya Allah, kayaknya saya mau mati ini. Badan sudah mulai meriang, menggigil, tapi gimana? Anak masih kecil ya Allah, istri masih montok ya Allah.
ditinggalkan saya gitu kan. Ingat langsung kepada itu semuanya gitu loh. Nah ini ya teman-teman yang perlu kita introspeksi kepada pribadi kita. Nah takwa ini sendiri teman-teman, ini kita bagi menjadi 3 untuk jembatan dari sini ke sini. Yang pertama takwal awam atau takwanya orang awam. Bagaimana takwanya orang awam? Ini takwa paling dasar nih, yaitu dengan menyingkirkan dan meyakinkan. Jadi menyingkirkan segala sesuatu yang menyekutukan kepada Allah, apapun bentuknya itu. Ini paling dasar ya. Dan meyakini bahwa tiada ilah selain Allah. Pokoknya harus yakin mentok sementok-mentoknya, apapun kejadiannya, bagaimanapun keadaannya, wajib kita punya keyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Udah itu cukup, titik gitu, nggak ada koma-koma. Selain Allah itu bukan Tuhan. Kita nggak ada urusan itu. Itu pertama takwa kita itu. Takwa yang kedua ini takwa khos yang sudah mulai naik level, Pak. Jadi dari sini mau ke sini, nah anggaplah perjalanan terus ini. Ini takwanya orang awam. Nah tambah jalan lagi, ini takwa khos. Apa itu takwa khos? Iktisalu, menjalankan segala kewajiban kita, wajtinabun nawahi, dan menjauhi segala larangan yang Allah larang kepada kita. Itu yang takwa yang kedua. Artinya pada saat ini al-imtithal, menjalankan kewajiban kita kepada Allah, itu merupakan bagian dari produk takwa tadi. Dan menjauhi larangan ini lebih sulit, Pak. Maaf nih Pak, ini saya kasih contoh misalkan. Bapak kalau ngajak kepada saudara yang lain nih, atau tetangga, yuk kita sholat jamaah ke masjid. Ada yang ngomel nggak, Pak? Kalau ngajak sholat di kita nih misalkan. Hah? Tergantung Pak ya. Kalau diajak kebaikan biasanya mayoritas itu yang marah biasanya paling 10% Pak ya, yang marah itu. Tapi Pak, kalau dicegah kepada kemungkaran, ini biasanya yang marah 90% Pak. Nih Bapak nih, suruh berhenti orang yang lagi main judi Pak, itu ngomel Pak. Berhenti main judi. Atau Bapak suruh berhenti orang yang lagi mabuk-mabukan, itu ngomel Pak. Karena tadi itu mencegah kepada kemungkaran lebih susah Pak. Soleh, ini orang soleh Pak, orang soleh itu berarti untuk pribadinya. Tapi musleh itu jauh lebih susah Pak. Soleh kepada pribadi itu bagus, tapi musleh mengajak kepada orang lain biar lebih soleh lagi, biar juga ikut soleh, itu jauh lebih bagus, tapi tantangannya jauh lebih besar. Jadi itu takwa yang kedua. Lalu takwa yang ketiga, khawasul khawas. Apa itu takwa khawasul khawas? Yaitu meninggalkan segala sesuatu yang tidak penting buat akhirat. Ini yang kita susah Pak. Kayaknya semuanya penting gitu loh untuk dunia ya. Kita berbicara akhirat ini. Apa yang tidak penting buat akhirat itu banyak Pak yang sering kita kerjakan itu. Apa yang contoh misalkan Pak, hiburan saat ini kan banyak gitu Pak. Hiburan yang sebenarnya tidak mengandung unsur dosa gitu. Kayak misalkan ya kita nonton apa kartun gitu. Itu kan jenaka, ya boleh saja. Tapi kalau untuk level di takwa yang nomor 3 ini sudah mulai ditinggalkan Pak. Ya buat apa, orang gak ada manfaatnya kok buat akhirat gitu loh. Nah ini tuh level takwa yang ketiga. Nah akhirnya kawan-kawan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi kita ingin belajar tasawuf atau kitab Bidayatul Hidayah ini
agar semakin dekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita coba buka sebait demi sebait, kita kaji demi kajian untuk lebih memperdalam lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imam Al-Alim Al-Allamah Hujjatul Islam wa Barakatul Anam. Berkata musannif atau berkata Imam Ghazali, di sini laqabnya Masya Allah luar biasa, banyak sekali, ada Al-Alim, kemudian ada Al-Allamah, dan juga yang kita kental sekali itu Hujjatul Islam. Siapa musannifnya atau pengarang kitab ini? Yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ghazali At-Tusi. Qaddasallahu ruhahu wa nawwara darihahu. Mudah-mudahan Allah mensucikan ruh daripada Imam Ghazali, wa nawwara darihahu, dan memberikan cahaya kepada kuburannya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, dalam muqaddimahnya Imam Ghazali menggunakan alhamdulillahi haqqa hamdi. Segala puji bagi Allah haqqa hamdi, yang benar-benar hak memiliki pujian. Selain Allah tidak berhak. Jadi selain beliau memuji kepada Allah, beliau menekankan dengan kalimat haqqa hamdihi, yang benar-benar memiliki hak untuk dipuji. Selain Allah tadi Pak, nggak berhak untuk dipuji. Yang memang manusia ini Pak, kalau dikritik itu biasanya itu ngomel, itu manusia. Nah tapi kalau dipuji itu manusia itu biasanya itu mereka senang. Ini udah salah satu tabiat manusia yang nggak bisa dihindari gitu loh. Nah padahal Pak, tadi kalau saya bilang Pak, sekarang apa sih sebenarnya yang pantas dipuji dari pribadi kita? Ya apa gitu? Kekayaan, pangkat, derajat, apa gitu? Yang sebenarnya maaf, kalau benar-benar ini kita kulitin Pak, di kulit yang kita punya saat ini, maaf ini kulit saya warnanya kan agak gelap nih Pak ya. Ini kalau di kulit Pak nih, dia misalkan nih kulit luarnya dicopot nih Pak, ini kelihatan nggak dagingnya? Sama nggak warnanya Pak? Warnanya dagingnya sama kan Pak? Dikulitin lagi dagingnya tadi itu, ayat tulangnya warnanya sama tuh Pak? Sama gitu loh. Sekarang kalau kita berbicara apa yang pantas dipuji gitu loh dari makhluk yang seperti kita ini loh, yang sebenarnya ya Allah gak ada apa-apanya. Tapi maaf, terkadang Pak, kalau kita nggak dihormati oleh sesama manusia, itu kita ngambeknya minta ampun. Ada ketua RT gak dihormatin sama masyarakatnya, pundung gitu. Gua RT nih misalkan gitu Pak ya. Ini maaf Pak gitu aja. Terjadinya kekacauan, terjadinya berantem, terjadinya apa istilahnya itu pertengkaran, itu kan gara-gara kebanyakan harga diri Pak. Merasa dirinya lebih bermartabat, merasa dirinya lebih kaya, sehingga egonya lebih tinggi Pak. Yang terjadi misalkan di jalan Pak, Pajero ketemu misalkan dengan mobil pick up misalnya, keserempet itu. Yang ngomel kira-kira yang mana Pak? Pajero gitu. Yang ngomel, meskipun misalkan yang salah Pajeronya misalkan. Tapi yang sering terjadi di situ, angkuhnya sebuah harta, disitulah sebuah bukti bahwa ternyata gitu kan ya, yang menjadikan kita sombong, yang menjadikan kita merasa bahwa kita ini adalah manusia, ya fasilitas yang kita punya tadi itu loh. Kadang pakaian dinas kita yang menjadikan kita sombong. Nih gua PNS, nih gua ini polisi, lah gua ini anak pejabat, gua anak TNI, gua TNI. Yang seringkali terkadang membuat dirinya itu merasa bahwa dia lebih baik.
yang perlu kita asah di dalam hati kita. Ayo kita sama-sama gitu kan ya, merasa bahwa pribadi kita ini, ya Allah ternyata nggak pantas dah, nggak pantas. Ya Allah, nanti juga kalau saya mati, ini seragam saya tinggalin, ini pakan saya tinggalin, ini rumah juga saya tinggalin. Ya Allah, pakaian mewah nanti yang paling mewah saya bawa, nanti cuma kain kafan itu juga 3 helai. Itu pun juga udah gak bisa beli sendiri, itu pun juga udah gak bisa pakai sendiri, itu juga saya udah gak bisa mandi sendiri. Kalau masih punya kekuatan, monggo silahkan sombong. Kalau masih punya kekayaan, monggo silahkan sombong. Tapi ingat loh, kayak kita itu akan habis, pangkat kita juga habis, jabatan kita juga habis. Kalau sudah habis itu semuanya nanti gitu loh, yang apa istilahnya, kalau kita sudah terbujur kaku gitu loh Pak, terbujur kaku, kita mau sombong apa lagi gitu loh Pak, udah hilang, selesai sudah. Maka pelajaran penting dari alhamdulillah ya haqqa hamdi, segala puji itu ya sudah miliknya Allah. Kalau ada orang Pak yang menghina, yang bahkan menjelek-jelekkan kita, bahkan sangat merendahkan kepada kita, jangan langsung justifikasi kepada orang yang menjelek-jelekkan kita tadi itu. Tapi ayo introspeksi kepada pribadi kita. Jangan-jangan memang dia adalah utusan dari Allah yang mengatakan kepada kita, memang kita ini orang hina. Coba langsung introspeksi kepada pribadi kita gitu. Jangan justifikasi kepada orang yang mengatakan jelek kepada kita. Dasar orang miskin, misalkan dia mengatakan seperti itu kepada kita, introspeksi diri, barangkali memang miskin gitu loh. Iya, tapi saya memang miskin, tapi saya nggak terima kalau saya dihina seperti itu gitu kan ya. Nggak menghina, emang faktanya. Selesai kan? Atau misalkan gara-gara ya tadi kulitnya hitam, dibilanglah Mr. Black. Mr. Black. Lahirnya kali waktu itu mati lampu. Atau muka wajah, pantat wajah. Ayo kita coba mulai introspeksi diri itu kepada pribadi kita. Jangan terlalu banyak koreksi kepada kesalahan orang. Emang kita seberapa suci sih gitu. Asah hati kita Pak untuk senantiasa gitu kan ya, mencari kesalahan pribadi. Dan asah, ini skill Pak, ini skill ya, yang bisa kita latih Pak, ini skill. Ingat loh Pak, orang yang mampu memaafkan itu bukan berarti dia itu tiba-tiba langsung bisa memaafkan, enggak. Tapi memang diasah, senantiasa diasah, dilatih itu. Mulai dari hal-hal yang kecil, sering memaklumi terhadap kesalahan orang, sering memaafkan terhadap kesalahan orang. Dari hal-hal yang kecil sampai nanti hal yang besar pun dia memaklumi bahwa itu semuanya qadarullah. Itu memang sudah ketentuan Allah, yang mau diapain lagi gitu. Sehingga yang ada di dalam batin kita, di hati kita, itu yang terisi hanya Allah. Allah, alhamdulillah. Ini kayak gini aja udah masya Allah lah. Ya kalau memang itu motor bukan rezeki saya, mau diapain lagi? Tapi kan gak semudah itu Pak ya. Di motor misalkan dibegal atau dimaling sama orang gitu kan. Untuk mengatakan alhamdulillah kan susah Pak ya. Apalagi masih angsuran Pak gitu kan ya. Mau teringat itu, ya Allah saya nyari rezekinya setengah mati gitu kan ya. Langsung kebayang-bayang, gak bisa tidur, gak bisa ini. Nah ini kita coba melatih hal tersebut gitu loh Pak. Nah, agar bagaimana gitu kan ya, agar kita benar-benar lapang menerima semua yang ditakdirkan kepada kita gitu. Bahwa semua yang ada dalam pribadi kita itu semuanya titipan dari Allah. Yang terkadang titipan itu diambil secara halal oleh orang dan diambil dengan cara tidak halal oleh orang. Yang semuanya harus kita yakin itu titipan. Kapan saja boleh diambil. Yang namanya titipan Pak. Ya, jangan merasa jadi tukang parkir itu menjadi orang paling kaya. Kita ini jukir saat ini. Jukirnya Allah saat ini.
Namanya jukirnya Allah, Pak. Dititipin apapun oleh Allah, dan jangan marah dong kepada saat oleh Allah diambil. Kita dititipin anak. Ingat bahwa anak, istri itu sumber fitnah, Pak. Kacaunya dunia politik oleh kasus korupsi itu banyak ditimbulkan oleh efek domina keluarga. Biar istri dan anaknya sejahtera, maka korupsi besar-besaran. Gitu. Ini kacau kalau kayak gitu, Pak. Kacau. Makanya tadi saya bilang, ingat, istri dan anak itu sumber fitnah. Jadi jangan terlalu mencintai dan jangan terlalu menganggap bahwa mereka itu adalah milik kita, tapi tanggung jawab kita ya. Gitu. Hati-hati dengan titipan Allah dan selalu merasa yakin bahwa itu semuanya adalah titipan Allah. Kalau anak dan istri saja titipan, Pak, bagaimana dengan pribadi kita? Ingat dong, tangan titipan. Bisa nggak Allah ngambil tangan kita, Pak? Bisa, Pak. Contoh kecelakaan, Pak, tangannya copot, udah diambil oleh Allah, selesai perkara. Nggak ada lagi pembahasan kalau sudah sampai seperti itu. Nah, kembali lagi pada pembahasan. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Segala puji bagi Allah, haqqa hamdi, yang benar-benar hak memiliki pujian. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammad rasulihi wa abdihi. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada sebaik-baiknya ciptaan, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulnya dan hambanya. Kalau Nabi Muhammad itu sudah diakui, Pak, kehambaannya. Ya, di surat Al-Isra itu kan beliau diakui itu kan. Subhanalladzi asra bi 'abdi. Itu diakui, Pak, bahwa Nabi Muhammad itu adalah hambanya Allah. Tapi kita, Pak, nih manusia-manusia yang banyak sombongnya kayak kita ini, Pak, yang merasa suci, yang merasa punya kedudukan, yang merasa paling ibadahnya paling top, yang merasa bahwa kita adalah paling Islam, itu loh. Ini belum ada pengakuan tersurat dari Allah, apalagi yang tersirat, gitu loh. Kalau Nabi Muhammad sudah ada pengakuan, kalau kita belum ada pengakuan dari Allah, tapi kita udah ngaku-ngaku hambanya Allah. Ini perlu kita, apa istilahnya, ya Allah, minta maaf ya Allah, gitu. Ini biar kita belajar akhlak kepada Allah, gitu. Belajar adab kepada Allah, bukan hanya belajar adab sama manusia, tapi kepada Allah duluan. Yang perlu kita belajar adab itu. Yang terkadang apa? Saya sering kali itu melihat teman-teman itu kalau sholat, Pak, kalau sholat pakai kaos, kemudian pakai celana. Saya sebenarnya nggak apa-apa kan, yang penting nutup aurat gitu kan ya. Yang penting kan auratnya tertutup, gitu. Itu udah sah gitu kan ya. Nah, tapi terkadang pada saat anggaplah ngaji taklim kayak gini gitu kan ya, dia pakai sarung, pakai koko, pakai ini, lengkap gitu kan ya. Ini standarnya kemana gitu? Dia menghadap kepada Allah dengan pakaian yang sederhana seperti itu, gitu kan. Kemudian ya kita ketika hanya koko atau misalkan pergi kemana, pakaiannya masya Allah gitu kan, sangat rapi gitu. Nah, ini juga perlu dikaji oleh pribadi kita. Yang akan kita hadapi ini siapa? Kalau kita menghadap presiden atau menghadap menteri atau menghadap gubernur atau pejabat-pejabat yang lainnya misalkan, itu kita berdandan rapi, tapi menghadap kepada Allah kenapa kita ngasal? Itu yang perlu kita juga koreksi, Pak, gitu loh, terhadap pribadi kita, gitu loh. Jadi kalau menghadap kepada Allah, ayo dong, jangan ngasal, jangan hanya apa istilahnya, biar dipandang bagus, tapi menghadap kepada Allah dengan pandangan yang bagus, dengan pandangan yang apa istilahnya, dipandang enak oleh Allah, dan kita pun juga enak memakainya. Ini yang perlu kita tata sedikit demi sedikit akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita sampai jam berapa, Ustaz? Jam berapa itu syukur?
Jam 6. Ntar lagi udah ngantuk Ustaz. Tolong Ustaz. Siap. Kita satu bait lagi Pak ya. Ini sebenarnya belum masuk kepada baitnya nih Pak. Kalau ngaji kitab begitu Pak, agak apa istilahnya, agak serius sedikit gitu kan ya. Ya biar kita tadi gitu kan ya dapat manfaatnya dari apa yang kita kaji. Fa'lam ayyuhal haris al-muqbila ala iktibasil ilm al-mudhiru min nafsihi sidqu raghbah wa fardu ta'attushi ilaih. Fa'lam, maka ketahuilah ayyuhal haris, orang-orang yang ingin mendapatkan. Haris itu Pak, haris itu arti bahasa Indonesianya itu orang yang bersungguh-sungguh, punya kemauan kuat. Atau bahasa lainnya itu al-izam, atau bahasa lainnya itu iradatul qawiyah. Nah di sini Imam Ghazali menggunakan diksi al-haris buat orang yang benar-benar pengen, kata Imam Ghazali itu, mendapatkan ilmu. Itu kata Imam Ghazali. Siapa itu? Siapapun orangnya. Ini kita disindir Pak oleh Imam Ghazali ini. Apa kata beliau? Ala iktibasil ilm, untuk mendapatkan curahan ilmu. Al-mudhir, yang ditampakkan oleh kita. Keinginan kita itu benar-benar ditampakkan Pak. Dengan cara apa? Ya tadi, habis subuh kita duduk nggak pulang, kita pengen dapat tuh ilmunya itu. Itu dengan salah satu contoh yang kita tampakkan bahwa kita itu pengen dapat ilmu. Yang sebenarnya Pak gitu. Sebenarnya habis subuh itu enaknya bener Pak, bener-bener enak itu rebahan di atas kasur. Tapi kita cuma kawan gitu. Tadi karena udah disindir oleh Imam Ghazali. Apa kata beliau? Min nafsihi, dari pribadinya. Sidqarobah, keinginan yang sangat, keinginan yang kuat. Wa farta ta'attushi ilai, dan merasa dahaga dengan ilmu. Siapapun kita yang katanya Imam Ghazali yang merasa bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu, curahan ilmu ditampakkan oleh pribadinya, kehausannya kepada ilmu pengetahuan. Annaka in kunta taksidu bitarabil ilmi, jika kamu menuntut ilmu dengan tujuan al-munafasa, untuk bersaing. Pertama, kalau kita menuntut ilmu untuk bersaing. Kedua, wal mubahata, dan berbangga-bangga. Kedua. Kemudian yang ketiga, wa taqadduma 'alal aqran, dianggap lebih hebat. Biar lebih dianggap lebih hebat Pak. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, wastimarata wujuhin nas, dan mencari perhatian manusia. 4. Kelima, wajib ahutamid dunia, dan untuk mengumpulkan dunia. Jadi kalau kita mencari ilmu dengan 5 niat tadi Pak, maka tadi kan kita sebelum belajar ini jadi dunia tanggung. Ayo perbaharui niatnya, Niatnya apa? Lillahi ta'ala, ridho Allah. Udah itu yang kita cari, ridho Allah pokoknya. Jangan sampai punya niat tadi Pak. Yang pertama apa? Untuk bersaing. Yang kedua, wal mubahah, untuk berbangga-bangga. Yang ketiga, wa taqadduma 'alal aqran, untuk biar dianggap lebih hebat. Yang keempat, wastimarata wujuhin nas, mencari perhatian manusia. Yang kelima, yaitu wajib ahutamid dunia, mengumpulkan harta dunia. Kalau kita mencari ilmu untuk yang 5 perkara ini, apa fatalnya kata Imam Ghazali? Apa akibatnya? Perhatiin baik-baik Pak. Fa anta sa'in fi hadmi dinik, maka kamu sudah berusaha menghancurkan agama kamu. Jadi kalau kita punya niat yang 5 tadi itu Pak, pertama berarti yang kita akibatkan itu kita sudah berusaha untuk menghancurkan agama kita. Itu pertama tuh. Yang kedua, wa ihlaki nafsika,
dan kamu juga menghancurkan kepada pribadi kamu. Selain tadi agama kita hancur, pribadi kita juga hancur. Yang kedua, yang ketiga, wa bayya akhiratika bidunyaka, dan kamu telah menjual dunia kamu, telah menjual akhirat kamu untuk dunia kamu. Nah, ini bahayanya kalau kita punya niat ilmu, mencari ilmu itu untuk berbangga-bangga, untuk bersaing, atau untuk mencari perhatian manusia, biar dikatakan alim, dan untuk mengumpulkan harta. Ini ini yang paling bahaya ini sebenarnya itu, yang paling terakhir itu wajamu hutumat dunia, mengumpulkan harta dunia. Pak, saat ini hadis Nabi yang berkenaan dengan istilahnya itu, saat ini itu kita sedang krisis orang yang benar-benar memiliki paham agama, Pak. Tapi kalau kita mau mencari penceramah, Pak, itu banyak kita saat ini. Nah, ini yang sekarang ini yang benar-benar menjadi virus di tengah-tengah umat, Pak. Ini yang naudzubillah, yang katanya Nabi itu, innakum qad asbahtum, wahai para sahabat, kata Nabi pada saat itu, innakum qad asbahtum katsirin fuqaha'u, kalian hidup di zaman banyak sekali ahli fikihnya, wa qalilin khutba'u, kalian hidup di zaman banyak ahli fikih dan sedikit itu ahli mimbarnya, ahli khutbahnya. Katsirin mu'tuhu, banyak ahli sedekah. Pada zaman Nabi itu banyak ahli sedekah, Pak. Ini termasuk ciri-ciri dari takwa, Pak, ini ahli sedekah ini. Jadi ahli sedekah itu yang dalam keadaan luang dia bersedekah, yang dalam keadaan sempit dia bersedekah. Itu termasuk dari ciri-ciri orang bertakwa. Kemudian qalilin su'aluhu, dan peminta-minta, pengemis itu sedikit di zaman Rasulullah. Wa fihi al-amal khairum minal ilm, dan pada saat itu amal jauh lebih bagus daripada ilmu di zaman Rasulullah, Pak, ya. Tapi katanya Nabi, wasayati zamanun, tapi nanti akan datang itu satu zaman ini yang akan nanti merusak gitu loh. Bahkan Rasulullah itu benar-benar mewaspadai, lebih waspada daripada Dajjal. Siapa itu? Ulama su. Itu. Dia pakaiannya kiai, pakaiannya ulama. Nah, kata Nabi apa yang akan datang? Kata Nabi yang akan datang itu katsirin khutaba'uhu qalilin fuqaha'uhu. Nanti akan datang di satu zaman kita itu banyak sekali ahli pidatonya, tapi sedikit ahli agamanya. Ini yang naudzubillah, Pak. Mudah-mudahan kita terhindar dari situ. Jadi sebelum saya tutup, Pak, saya mau ambil kesimpulan, itu kan ya. Niat mencari ilmu itu penting, Pak. Ya, niat mencari ilmu itu penting, niat yang bagus lillahi ta'ala. Pokoknya mencari ridho Allah, itu pertama tuh, Pak. Yang kedua, niatlah mencari ilmu itu untuk menghilangkan kebodohan. Jangan sampai kita memiliki niat pertama, jangan untuk bersaing. Oh, saya ini nggak tahu ini, tapi sekarang saya sudah tahu nih. Nanti saya akan ajak debat dia. Kemudian berbangga-bangga. Gua barusan nih keluar dari masjid ini, dua ngaji itu kitab ini nih, itu. Situ ngaji kagak? Nih gua nih. Buang dua yang seperti itu. Yang ketiga, wa taqattu ma'al aqran, biar dia lebih hebat. Gua gitu loh. Kemudian wastimal wujuhin nas, mencari perhatian manusia untuk istilahnya dipuji oleh manusia. Buang sejauh-jauhnya. Apalagi yang terakhir, wajamu hutamid dunya, dan mengumpulkan dunia, hartanya itu buang jauh-jauh, Pak. Buang sejauh-jauhnya. Pokoknya tadi niat kita lillahi ta'ala. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi ini menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Ini baru beberapa baris, Pak, yang kita kaji ini, Tuhan, ya.
Tapi insya Allah semakin kita kaji nanti semakin ke dalam, semakin sadar bahwa kita ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kita sebagai manusia yang lemah berbanyak bersyukur karena Allah sedang menciptakan kita sebagai manusia. Coba kalau Allah menciptakan sebagai jin, kayak apa rupa kita saat ini? Coba kalau misalkan Bapak ciptakan sebagai cacing, sebagai binatang, alhamdulillahnya Allah ngasih kita itu diciptakan sebagai manusia, maka rupanya Masya Allah seperti manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu yang penting, Pak. Manusia itu diciptakan dengan sebaik-baiknya. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf. Ada sesi pertanyaan atau gimana, Ustaz? Boleh, silakan kalau yang mau tanya. Boleh, silakan, Ustaz. Waalaikumsalam. Terkait dengan tingkatan takwa tadi menjalankan perintahan dan menjauhi larangan yang berhubungan dengan amal ma'ruf dan nahi munkar. Bagaimana seorang muslim hanya sekedar beramal ma'ruf doang, beramal ma'ruf saja, cuman nahi munkarnya itu berkurang lagi. Kemarin saya lihat kajian di salah satu stasiun TV, hanya sekedar beramal ma'ruf doang itu akan melahirkan pemimpin yang zalim. Apakah benar seperti itu? Salah satunya seperti itu. Mohon penjelasannya. Bagaimana kalau misalkan di takwa tadi itu kan, takwa yang kedua itu kan imtisalul awamir, menjalankan perintah Allah, awamirillah. Tapi wajibna nawahi, kita enggak mengerjakan, tidak mencegah kepada kemungkaran gitu. Nah, dalam satu surat, Pak, ada bacaan seperti ini. Wal asri innal insana lafi khusr. Itu kan Allah bersumpah pada situ. Wal asri, demi waktu asar, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia. Ini pakai inna lagi loh, takkid Allah itu loh. Ini manusia itu kita loh. Oleh Allah itu dibilang dalam kerugian yang nyata. Tapi ada dinafikan oleh Allah atau ada pengecualian oleh Allah, illal ladzina amanu. Boleh teruskan, Pak? Wa amilus, terus wa tawa. Nah, yang ini yang sering kali luput dari perhatian kita, Pak. Wa tawassaw bil haqq. Ini yang sering luput dari kita. Kalau ini nggak tercipta dalam lingkungan kecil saja, Pak, itu kan ya, maka pasti bencana. Wa tawassaw bil haqq. Pasti, Pak. Terjadinya gangster itu karena lingkup kecilnya itu bermasalah. Itu bisa dipastikan. Kenapa? Tidak ada wa tawassaw bil haqqnya dalam lingkungan skop kecil keluarganya. Atau bisa jadi sudah ada terjadi yang namanya wa tawassaw bil haqq, tapi lingkungan yang lain nggak terjadi. Contoh di keluarga, nah kamu jangan sampai begini ya, kamu jangan sampai begitu ya, sudah ada tuh kan, Pak ya, wa tawassaw bil haqqnya itu. Di lingkungan yang lain, di lingkungan teman-temannya, dia diajak, Pak. Ayo, kemana? Kita tawuran. Berarti di situ tidak ada wa tawassaw bil haqq. Di situ. Selama wa tawassaw bil haqq itu ditegakkan satu sama lain, dan wa tawassaw bis sabrnya, dan mengajak kepada yang lain, sabar, menahan emosi, sabar, jangan, itu enggak baik. Selama itu ditegakkan damai, tapi selama itu enggak ditegakkan, maka kata Allah tadi, innal insana lafi khusr. Rugi manusia itu. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang yang beramal soleh.
wa tawassaw bil haq, dan orang yang saling menasihati tentang kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan mengajak kepada kesabaran. Maka betul kalau kita hanya amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan dan tidak mencegah kepada kemungkaran, maka akan lahirlah pemimpin-pemimpin yang zalim. Ya betul. Itu loh. Orang kita itu banyak kan cuek kok Pak pada saat melihat kemungkaran gitu. Lah bukan saya ini kok. Lah bukan keluarga saya kok. Kadang kita seperti itu kok Pak. Hanya pengen menyelamatkan pribadi kita doang gitu loh. Kita melihat kezaliman di hadapan mata saja kadang kita bengong loh Pak. Gak bisa ngapa-ngapain. Kita melihat orang kecelakaan misalkan butuh pertolongan kita jadi penonton kok terkadang, bahkan terkadang gitu loh dimensosin sama kita. Itu loh bencana kita saat ini loh. Jadi apa istilahnya, yang benar-benar pengen mencegah kepada kemungkaran itu untuk saat ini Pak, kondisinya gitu ya, lebih untuk menyelamatkan pribadi sudah. Bukan tidak tahu Pak, di lingkungan misalkan Pak, misalkan nih misalkan di masjid ini, maaf itu, nah untuk dia ini cuma sekedar contoh Pak. DKM korupsi, apakah sekretarisnya tidak tahu? Tahu Pak itu. Korupsi itu terjadi itu bukan karena ada satu kesempatan gitu kan ya, tapi karena ada sama-sama kesempatan. Itu. Anggaran desa, bukan sekretaris desa itu tidak tahu, Pak, tapi karena sama-sama punya jatah, kamu sekian ya, jadi ya Pak akhirnya. Kalau ya tadi Pak, tidak ada wa tawassaw bil haq, bencana pasti Pak, nggak di mana-mana itu, pasti bencana. Tapi kalau di situ diterapkan, jangan. Ini bukan haknya kita. Kalau semua Pak, kepala desa seperti itu, kalau semua kepala desa seperti itu, tidak ada kepala desa yang kaya. Betul gak Pak? Gaji kepala desa berapa Pak? Belum pernah kata saya. Paling sekitar 3 juta Pak, gitu kan. 3 juta. Sekitar itulah gitu kan ya. Tapi rumah kepala desa sekarang gimana Pak? Gudwe gitu kan. Makanya saya bilang, kalau ada wa tawassaw bil haq Pak, enggak ada kepala desa kaya Pak. Gitu loh. Jangankan kepala desa, RT nak, RW nak, terkadang dapat juga kan bagian Pak gitu. Dan itu yang apa istilahnya, kalau tidak ada wa tawassaw bil haq tadi itulah. Itu saya kira Pak. Monggo kalau saya ada yang lain. Ada yang lain? Cukup? Baik, saya kira kita cukupkan dulu kajian kita pada pagi ini. Sekali lagi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi ini menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Fitni wa dunya wal akhirah. Dari saya, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disiapkan sarapan.